Ayo, ibu lihat angkanya bu, angka tengahnya. Depannya 0, belakangnya 8. Berapa kayak di tengah? 7. Baik. 0, 2, 8. 0, 2, 8. Satu kali. 0, 2, 8. Oke, 2 kali. Kami mohon kesediaan daripada Ibu Rini untuk memberikan door prize-nya Bu. Silakan tengah-tengah Bu. Tengah-tengah, Bapak kita ganteng, gak ada masalah Bu. Oke. Silakan Bu Rini. Iya, selamat. Oke. Siap. Selamat, makasih Bu Rini. Terima kasih, silakan. Di panggung dengan cahaya warna kuning, karena pada saat saya remaja dulu, kalau ngedance sama pacar, ini suasana yang lampu kuning. Kenapa lampu kuning? Pastinya terdukung untuk kelihatan cantik, kelihatan ganteng. Dalam bingkai dan background biru, narasumber tertulis warna kuning. Ini sebuah perpaduan suara warna biru dan kuning untuk nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Terima kasih atas kontrolnya, karena saya ingin ada reaksi dari ibu-ibu. Pagi ini pagi yang luar biasa bagi kami, tentunya narasumber didaulat untuk menjadi pihak yang memberikan, kata ibu moderator, ilmu tidak. Kami tidak memberikan ilmu karena mungkin ibu-ibu UMKM bisa mengambilnya sendiri di Google kalau ingin ilmu. Tapi kami lebih terkesan menjadi motivator lah untuk bagaimana ibu-ibu belajar kembali, memprovokasi psikologis ibu-ibu untuk menganggap hal belajar itu penting. Yang kami hormati Pak Dr. Sunario sebagai Dewan Penasihat Ibu Kota Dumai, pengurus Perhimpunan Melayu Membangun Dumai Bu Jupi, Ketua DPC UAPI Kota Dumai, Ketua DPC UAPI Meranti, terus Ibu Busri Effendi. Saya mengingat Bu Busri Effendi ini kerang rebus dikasih sambal, buatan beliau cukup lumayan besar, sangat maksimal, karena itu terjadi 10 tahun yang lalu di Jalan Merdeka. Ibu-ibu dari Jala Sinastri, Bunda dari Ikatan Wanita Minang Riau, Ciku. Ibu pernah menjadi guru saya pada saat SD dulu. Terus di sebelah dari Dharma Wanita Kota Dumai Ibu ya. Terima kasih hadir. Terus Bunda yang jilbab kuning ya, kuning lah. Tadi duduk kita di dalam bersama. Terus dari Bayangkari, ibu-ibu UMKM yang kami banggakan. Mengawali penyampaian saya pagi ini, saya ingin ibu-ibu lebih fokus, karena di sela-sela apa yang saya sampaikan materinya nanti, saya mohon izin juga nih ke panitia, saya selipkan door prize supaya fokus ibu-ibu mendengarkan apa yang kita sampaikan. Baiklah, pagi ini kami akan menyampaikan temanya pengembangan bisnis UMKM. Pastinya saya coba modifikasi dan gabungkan antara apa yang disampaikan oleh Dinas UMKM dan Dinas Perdagangan untuk dieksekusi, sehingga teori strategi menjadi sebuah aksi. Dan terakhir nanti ada dari Bang Riau Kepri, bagaimana menjadi
pembiaya, walaupun pembiayanya versi satu lagi dari investor, tentu dengan akad yang berbeda atau perjanjian yang berbeda. Oke, lanjut. Kami pahami Kadin, Kamar Dagang dan Industri yang merupakan wadah pengusaha, wadah ekonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87, UMKM ini sektor yang sangat kuat. Badai yang kita alami tahun 2000, kurang lebih 2 tahun, 2020, UMKM sektor yang bertahan dengan kekuatannya. Mudah-mudahan ke depan ibu-ibu UMKM juga bertahan, masih berproduksi dan masih berdagang. Dan serapan angka tenaga kerjanya juga cukup lumayan besar. Lanjut. Apa yang dibutuhkan UMKM? Ini coba kami rubah menjadi sebuah motivasi. Sebenarnya ini adalah kelemahan-kelemahan UMKM, tapi kita rubah menjadi apa yang dibutuhkan UMKM. Legalitas dan administrasi pendukung tadi disampaikan oleh Bu Winda, ini yang selalu sering terlupakan. Haki di domain data yang kita terima, kita miliki itu satu UMKM yang punya, yaitu produk bumbu masak Buya. Hari ini bumbu masak Buya kami bersama Dinas Perdagangan, Dinas UMKM, pemerintah Kota Dumai mengangkatnya untuk ke pasar internasional. Sudah 3 pengusaha yang mengunjungi rumah produksinya, dan pagi ini akan dibagikan dalam bentuk kuis ya, moderator. Terus yang kedua, akses pembiayaan. Tadi saya sebutkan ada Bank Riau Kepri, karena pesan sponsor harus saya sampaikan bahwa jangan lupa Bank Riau Kepri Syariah siap bersinergi sama ibu-ibu. Kita berikan aplaus dulu. Tentu dengan persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha UMKM. Satu pihak lagi pastinya investor. Pelaku usaha UMKM sering alergi atau terkesan tidak tertarik dengan kata-kata investor. Apakah merasa bahwa investor itu khusus untuk usaha besar, atau memang takut berbagi hasil? Tapi untuk kita ketahui, Gojek cukup besar di Indonesia, tapi dia menggandeng investor dari luar untuk mempertahankan kekuatan bisnisnya dan pengembangan bisnis. Jadi kami sampaikan kepada ibu-ibu pelaku usaha UMKM, bergandenganlah dengan investor dan bank, dalam hal ini Bank Riau Kepri. Mudah-mudahan kalau saya hari ini menjadi influencer Bank Riau Kepri, besok saya dapat bonus dari Bank Riau Kepri. Bagi-bagi ya Pak. Standarisasi produk sesuai aturan dan permintaan pasar. Berbagai negara itu berbeda permintaannya. Ada yang meminta SNI, ada yang meminta MUI, tapi yang jelas kenali pasar tujuan kalau untuk ekspor. Namun untuk berbicara pasar lokal, berbagai macam permintaan. Kalau tradisional tadi mungkin ada kue yang di depan kita. Pada saat kita beli kue atau kita jual kue, tidak ada yang menanyakan izin, tidak ada yang menanyakan standarisasi. Tapi pada saat kita masuk ke pasar resmi, ini kita sudah lakukan fasilitasi ke Alfamart untuk salah satu produk, standarisasinya memang harus dipenuhi. Pendampingan hari ini, alhamdulillah ini salah satu bentuk pendampingan yang dilakukan oleh DPC IWAPI. Untuk itu kita berikan aplaus kepada IWAPI Kota Dumai. Kenapa UMKM butuh pendampingan? Pastinya karena memang untuk memperkuat komitmen, konsistensi UMKM dalam berproduksi, dalam kalau bahasa kampung Bunda, manggaleh ya, manggaleh berdagang. Perlu dimotivasi terus UMKM untuk komitmen dan konsisten. Pemasaran dan promosi. Nah, kembali ke pendampingan itu pertemuan kami dengan LPPM Untri, Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat. Ini kaitannya dengan program Kementerian Dikti. Mudah-mudahan nanti Bunda Sherly kalau bisa STT ke depan juga
karena memang ada program dari Kementerian Dikti untuk mendukung alat produksi UMKM dengan pola pengajuannya dari perguruan tinggi bersinergi sama pemerintah dan kelembagaan inkubator, bisa saja IWAFI, bisa saja Kadin dan lembaga yang lainnya. Ini perlu. Nah, masuk ke pemasaran dan promosi informasi di gambar itu pada saat Kadin Dumai memberikan pendampingan ke salah satu produk UMKM bumbu masak Buya dalam pertemuan bisnis strategik di Malaysia. Tahun ini masih proses verifikasi standarisasi karena memang permintaan dari buyer yang dari Malaysia. Lanjut, next. Mengembangkan UMKM membutuhkan langkah-langkah dan strategi yang tepat. Foto di bawah itu sinergi kami dengan pemerintah Kota Dumai di Sumatera Utara dalam rangka mempromosikan produk. Terus di sebelah kanannya di Dinas Perdagangan Sumatera Barat. Ada 4 poin yang menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, menganalisa target pasar. Yang kedua, membangun relasi. Yang ketiga, tingkatkan mutu dengan mengikuti perkembangan teknologi dan bisnis. Yang keempat, promosikan produk jasa. Nah, sebelum saya lanjutkan ke slide selanjutnya, saya mohon izin ke panitia untuk memberikan satu pertanyaan kepada peserta. Bagi yang bisa menjawab, mungkin kita kasih irisan kotak, mohon diperhatikan. Terkait dengan pengembangan bisnis UMKM, tentunya ini menjadi keinginan kita bersama. Yang menjadi pertanyaan, apa peran pendamping bagi UMKM? Saya ulangi pertanyaannya ya Pak ya. Apa peran pendamping bagi UMKM? Ya, Ibu yang bisa silakan. Ya, silakan Ibu diperkenalkan nama dari kecamatan mana, usahanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Teresia. Saya UMKM-nya Mama Cia dari Dumai Timur, Yayan Betul. Ya, produknya kuliner juga Mbak, makanan dan minuman. Ya, oke Pak. Jawaban fungsi peran pendamping ya Pak. Peran pendamping di sini untuk UMKM adalah bisa untuk dalam pengurusan legalitas usaha, juga untuk peningkatan pengembangan produk. Seperti itu Pak. Terima kasih. Belum benar. Belum kenal. Yang lain benar. Nah, sebentar lagi. Pertama, kalau usahanya di bidang minuman es rebus. Asalnya mungkin agak apa langka ya, tapi kita angkat dari sini khas Kota Dumai yaitu Melayu, jadi kita angkat bahasa Nalibakan ya kalau nggak salah ya, air soleh rebus, artinya air soleh rebus. Iya. Cuma bahasanya kita cari yang apa itu bahasanya apa yang tidak berdasarkan masyarakat, air soleh rebus. Dan itu banyak manfaatnya gitu ya. Habis mungkin apa ya, apa tadi pertanyaannya Mas? Peran pendamping UMKM Bunda. Pendamping bagi UMKM. Mungkin bagi saya lebih diutamakan yaitu melengkapi segala legalitasnya, itu terutama apa dulu. Jadi insya Allah nanti selanjutnya akan lebih berkembang apa usaha atau produk masyarakatnya. Kayaknya Pak Kadin kita masih satu ya di Bunda ya Kak Masih. Saya dari dapur Homemade Sandy. Saya menjual berbagai produk seperti makanan dan minuman, baik nasi kotak, tumpeng, jajanan kasar dan lain-lain, beralamat di Jalan Janur Kuning dekat SDA Kalipulang. Jadi bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang mana tahu bisa order.
Bu, dia sempatkan promosi. Promosi ya. Ya. Nah, Setiap ada peluang ya Pak. UMKM perlu mempromosikan produk, perlu pede, percaya diri, walaupun rasanya belum tahu. Promosi dulu. Moga-moga lengket Bu kan. Nah, jawaban Ibu di kondisi 90%, karena memang tadi saya sampaikan peran pendamping untuk memastikan komitmen dan konsistennya UMKM. Jadi hampir benar. Silakan maju ke depan Ibu. Iya, tepuk tangannya Bung Agung. Ini dia aplausnya. Kalau ini kami minta kesediaan dari panitia yang menentukannya. Baik, kalau panitia menentukan kami minta kesediaan dari Ibu Ketum DPC Ibu Ketum Wapi Kota Dumai, Ibu Dr. Rahaja Serliana. Amin, 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 amin. Promosi nasi tumpeng. Sama apa tadi Kak Rosi? Makanan jajanan pasar. Makanan jajanan pasar. Oh, Semua ada. semuanya. Dan Jayanti. Ada di bawah nggak ya? Oh besok. Oke. Iya. Tentang bagaimana produk atau layanan jasa Anda cocok dengan pasar tertentu dan di mana ia akan mendapatkan daya tarik paling besar dengan pelanggan. Bagaimana cara menentukan target pasar? Memulai dengan asumsi. Tadi yang penjawab ketiga dia mengasumsikan bahwa kemungkinan ada pasar di sini. Dia coba sebutkan pasarnya. Jadi memang perlu keberanian. Kalau Kadin sesuai dengan slogannya tabah, jujur dan setia. Artinya tabah ini ya harus kuat dalam kondisi tekanan-tekanan. Nah, bisa saja pada saat kita mempromosikan produk kita ada tekanan, maka harus kuat mentalnya dan percaya diri. Selanjutnya mencermati persaingan pasar. Dalam persaingan pasar mungkin di peserta hari ini ada beberapa produk yang hampir sama, kue. Nah, sebelum saya lanjutkan terkait dengan produk, saya sampaikan dulu bahwa kita harus satu persepsi tentang apa itu UMKM. Beberapa kendala yang kami Kadin hadapi, pemahaman terhadap makna atau arti UMKM itu berbeda-beda, bahkan sebagian kecil salah. Sering atau sebagian kecil mengartikan UMKM itu adalah sektor kuliner. Itu salah besar. UMKM, usaha mikro kecil menengah, adalah klasifikasi dari kemampuan keuangan yang terdiri dari beberapa sektor. Salah satunya sektor kuliner. Mungkin ibu-ibu ada kue atau ada pedagang buah. Bisa saja sektor jasa, pariwisata, itu UMKM. Jadi jangan memahami UMKM hanyalah kuliner. Persaingan pasar ini tentunya harus dicermati menjadi sebuah berkah. Jadi pada saat ada persaingan produk kue Bolu Kumojo, dua produsen yang berbeda, ini sering jangankan dia bersebelahan, satu di ujung, satu di pangkal, bisa kelahi. Padahal persaingan ini menjadi berkah bagi kita. Pada saat muncul kompetitor, kita akan termotivasi bagaimana untuk meningkatkan pelayanan kita. Sehingga berkah dari kompetisi itu adalah kita termotivasi untuk perbaikan. Berkomunikasi dengan pelanggan. Tadi ayo saya saat mempromosikan produk ibu suruh coba dan ibu tanyakan apa pendapat dia mengenai rasa mungkin atau keluhan. Pernah ibu sampaikan. Nah, ini sangat perlu ibu-ibu peserta UMKM bahwa pada saat komunikasi sama pelanggan bukan hanya kita harapkan dia
mengetahui rasa, tapi masukan. Kita harus mulai berbenah juga bahwa produk yang kita ciptakan atau layanan jasa yang kita ciptakan harus sesuai dengan permintaan pasar. Bagaimana nanti kita ketahui permintaan pasar? Dari komunikasi dengan pelanggan. Jadi komunikasi sama pelanggan itu sangat perlu. Keempat, menjelaskan keunggulan produk. Yang pastinya apa yang kita produksi harus kita ketahui kelebihannya dari produk yang lain. Kita ketahui apa sebenarnya kelebihan potensi yang ada dalam produk kita. Dalam produk yang sama, bolu kemojo A dengan bolu kemojo B bisa jadi perbedaan di rasa telur, bisa jadi di rasa pandan. Nah, ini menjadi catatan kami pada saat kami mengundang pengusaha Malaysia yang akan dijoinkan sama bumbu masak Buya. Pada saat pengusaha Malaysia membawa tim atau dewan pakarnya, dia hirup bumbu itu, dia bilang ini kunyitnya kurang. Nah, ada respon dari produsen, ini sudah standar. Dijawab lagi sama pakar, menurut rasa Indonesia, rasa Malaysia ini harus tambah kunyitnya. Nah, artinya di sini maknanya kita harus menyesuaikan dengan permintaan pasar, bukan apa yang ada di diri kita. Wah, ini kalau bumbunya seperti ini, rendangnya enak, untuk lumayan standarnya. Tapi begitu kita buka pengembangan bisnis, tentu harus sesuaikan dengan permintaan pasar. Selanjutnya, next, bangun relasi. Ada 6 poin. Tujuan pengembangan bisnis harus ditentukan, memberanikan diri bertemu dengan orang baru, mengikuti workshop hari ini. Terima kasih kita sampaikan WAPI yang telah memberikan workshop, dan kami hadir sebagai narasumber hanya memberikan motivasi. Kalau ilmu mungkin ibu-ibu juga sudah punya bekal ilmu, tapi hari ini kami memberikan motivasi kembali. Tingkatkan kualitas pembicaraan, manfaatkan selalu sosial media dan teknologi, jaga hubungan. Next. Kembali dulu bang, kembali dulu bang. Nah, ini foto. Kalau yang atas itu pada saat itu Pak Anora Arsan, Wakil Ketua Bidang Kemaritiman, menghadiri pertemuan dengan UNDP, kelembagaan PBB, dalam tema ekonomi hijau. Nah, di sini dibahas terkait dengan kemitraan investor dan pemasaran. Memang ke depan ibu-ibu UMKM harus memikirkan tentang ekonomi hijau, berproduksi tanpa limbah. Yang di bawah itu Mr. Jack, owner BSP. BSP ini adalah kelembagaan bisnis, konsultan bisnis, terus trader dari pihak Malaysia. Itu ada produk UMKM yang kami promosikan. Selanjutnya, next. Mengikuti perkembangan teknologi dan bisnis, ada 4 poin. Beradaptasi, memanfaatkan teknologi secara optimal, menggunakan teknologi, berinovasi dan berkreasi. Pada saat pertemuan dengan UNDP kemarin, beberapa UMKM yang diundang itu ada dari Siak, Pekanbaru, Dumai. Nah, Pekanbaru dan Siak lah mungkin yang saya bahas. Kekhawatiran pelaku usaha UMKM untuk menggunakan laptop. Jadi ada peserta yang tidak mau ikut, waduh pakai laptop. Padahal ini media yang sangat luar biasa, kita manfaatkan untuk berpromosi. Terus ibu-ibu ada yang sering menggunakan HP, bahkan pada saat saya ngomong pun main HP juga. Mudah-mudahan nanti pertanyaannya dapat dijawab. Ya, HP ini sangat penting bagi kita, sangat penting kalau tepat guna. Nah, karena memang perkembangan zaman, perkembangan teknologi memberikan kita ruang yang sangat luas dari sudut yang sempit. Bayangkan, mungkin ada beberapa ibu-ibu yang duduk di sini, matanya memandang ke saya,
jadinya memainkan promosi. Artinya di sudut sempit kita sempat berpromosi. Silakan ibu berselancar di dunia maya dengan mengoptimalkan peluang-peluang yang ada. Kalau belum mampu tentu belajar sama anak-anak kita. Anak-anak kita luar biasa pastinya dalam menggunakan HP, apalagi selama 2 tahun COVID semuanya mengoptimalkan HP. Next, promosikan produk jasa. Ini terkait dengan strategi promosi yang perlu Anda ketahui. Tahu target pasar, satukan tujuan. Nah, di atas itu langkah target pasar. Mohon izin kepada pelaku usaha UMKM, saya sebutkan bumbu masak Buya karena memang ini dalam target kita, tapi bukan berarti kami mengecilkan UMKM yang lain. Dan kalau memang ada UMKM yang lain yang ingin kita besarkan bersama-sama IWAPI nantinya dan lembaga yang lain, ayo sama-sama. Ada dinas UMKM, dinas perdagangan. Itu pada saat kita bertemu dengan manajemen Grand Jury, kita promosikan sehingga pasar ini terbuka. Ada chefnya yang juga langsung menilai apa terkait dengan produk bumbu masak itu dan masukannya, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, kita perlu penilaian dari pasar. Di bawah itu sinergi itu ada Pak Wan Sudirman yang ganteng di tengah baju batik, kami semua putih, Pak Wan Sudirman batik karena memang beliau kemungkinan calon kepala dinas perdagangan. Nah, ini promosi di Dinas Perdagangan Provinsi Riau. Di bawahnya ini di Riau Expo dan foto kunjungan Mr. Xiao dari Malaysia dan acara WDP. Terkait dengan satukan tujuan, poin nomor 2 ada 4 hal yang tertera di sana. Menciptakan tanggapan yang baik dari konsumen, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan persaingan produk dengan kompetitor, menghasilkan keuntungan yang maksimal. Tadi di awal sudah saya uraikan bahwa ibu yang produksi air harus tanyakan dulu. Jangan khawatir atau takut tidak layak. Karena yang sebenarnya kita dengarkan bukan penilaian tidak layak. Kita mulai masuk ke suasana hatinya pelanggan kita. Harus kita pastikan apa yang kita produksi sesuai dengan permintaan pasar. Begitu juga ibu-ibu UMKM yang lainnya. Kita akan lanjutkan slide berikutnya. Saya akan menunjukkan satu pertanyaan lagi. Mohon diperhatikan dan ingat-ingat dulu. Saya kasih 5 detik untuk mengingat apa yang saya sampaikan. Apa tujuan komunikasi dengan pelanggan atau konsumen? Ya, Ibu yang kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi Yanti Pak dari Bintapur, usaha kue nasar sama kerajinan raja. Fungsi ini komunikasi antara konsumen sama pemilik usaha untuk mencari saran dan kritik untuk usaha yang kita punya. Masukan dan ini harus penting karena kita mau maju ke depannya. Saran dan kritik untuk usaha yang kita kerjakan ini biar bisa semua orang, semua kalangan bisa menikmatinya. Dan terutama Ferdi punya kue nangka ini harus ada saran karena rasa yang kemarin dibunya itu rasanya manis, tapi kebanyakan konsumen saran agar lebih digurihkan. Jadi itu sangat penting untuk kemajuan produk kita yang kita lakukan. Manis. Iya. Terus untuk kedepannya banyak yang komen, banyak yang saran. Terima kasih, alhamdulillah. Jadi sekarang rasanya ada variasi, kita kasih keju, kadang kita tambah kadar garamnya biar terasa gurih dan semua penikmat bisa menikmati. Apa nama produknya? Kue nangka, Pak. Mereknya? Dapur
merek produknya? Kue ngakak. Kue nangka di kotaknya yang dibungkus. Dibungkus tali pos Pak. Apa Bu? Masih dibungkus tali pos. Oh, enggak, maksud saya tertera di bungkusan kue nangka. Kue ngakak ya. Makasih. Kenapa Ibu memproduksi kue dari bahan nangka ya? Nangka ya? Apa itu? Dari tepung Pak. Tepung. Ya. Nah, kenapa Ibu memproduksi? Industri yang lain apa Ibu? Itu usaha udah tahunan, setiap lebaran aja kami jual. Alhamdulillah kita ada PPL yang support kami. Jadi ini kita olah, kita jual dinas-dinas terkait. Alhamdulillah udah mulai kami bersama oleh Pak. Jadi masih satu itu produk Karena utama. Ibu membaca pasar musiman. Iya, dulu pasar musiman Pak. Sekarang alhamdulillah pesanan kita masih jalan juga. Bulan berapa kilo? Insya Allah sebulan masih 10 sampai 20 kilo Pak. Berarti berapa bungkus itu kemasan sengaja? Kemasan 250. Harga untuk eceran ke toko biasanya 25. 25. Kasih Pak. Oke, terima kasih Bu. Jawabannya semangat. Perlu mencermati situasi peluang, walaupun peluangnya itu dapat door prize. Nah, ini yang saya ingin tumbuhkan kepada ibu-ibu UMKM, bahwa cermati peluang, apapun yang ada di depan mata, jangan hindari. Terlepas ada penilaian bahwa rasanya terlalu manis, bagian UMKM merasa dinilai ini tekan. Kadin memotivasi olah situasi yang tidak nyaman menjadi sebuah cuan. Oke Bu, silakan ke depan. Iya, ke depan Bunda. Iya, mana aplausnya? Ya. Kami minta resepnya daripada ibu kami dari Meranti. Silakan Bu, dari DPC Meranti. Oke, terima kasih Bu. Next, Pak. Ini mungkin slide yang terakhir, karena moderator sudah mengingatkan saya masih ada satu narasumber yang akan berpromosi, karena kita harus memberikan ruang promosi. Tadi lupa kita bahwa iklan ya, harus ada iklan. Gunakan media sosial, tadi sudah saya sampaikan, kerjasama dengan influencer, beri potongan harga. Poin nomor 3 sudah saya sampaikan. Nomor 4, influencer. Saya pernah menjadi influencer salah satu kedai kopi. Saya berpromosi bahwa ketua kantin saja ngopi di sini, apalagi lu. Ini harus ibu-ibu UMKM manfaatkan, karena influencer itu bisa ada berbayar, bisa hanya segelas kopi, karena kalau pada saat itu saya hanya digratiskan segelas kopi dan sepiring lontong, dan alhamdulillah banyak manfaatnya, dan itulah peran Kadin yang saya jalankan sehingga UMKM bisa mendapat ruang promosi. Influencer ini mungkin ibu-ibu juga sering lakukan, apakah dengan ibu-ibu punya anak gadis yang cantik di TikTok, dia sambil jual barang, sebuah hal yang bisa mempengaruhi, karena memang faktor itu saat ini lagi ngetrend. Jadi silakan gunakan media sosial untuk perkembangan bisnis ibu-ibu. Beri potongan harga. Kalau kita melihat pasar retail Matahari, diskon 50% plus 20%, maka musim-musim seperti ini nih, Natal, Tahun Baru, Lebaran, ibu-ibu akan memastikan hadir di sana, terutama di City Mall. Kenapa? Bayangan 50% plus 20%, tanpa disadari barang sudah dinaikkan dulu. Itu salah satu bentuk potongan harga
harga yang sudah dimodifikasi, dan ada juga potongan harga yang diberikan dengan pola, misalnya produk ibu ini kalau yang dari 5 produk A, B, C laku keras, tapi yang D kurang laku, maka dilakukan potongan harga di produk yang kurang laku sehingga ada penyimbangan. Nah, kalau kita melihat kondisi ini, tentunya ini perlu ada diskusi yang kita lakukan kepada pendamping, kepada pihak-pihak lain sehingga ada solusi-solusi yang bisa kita dapatkan. Selanjutnya, next. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu UMKM, selamat dan sukses selalu. Ikatan Wanita Pengusaha Kota Dumai di bawah binaan Pak Dr. Sunario, luar biasa Pak Dokter kepeduliannya terhadap UMKM, dan saya ketahui ini adalah kesekian kalinya ya Pak Dokter kepedulian yang beliau lakukan. Mudah-mudahan tetap menjadi pemimpin kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking semangatnya ya ngomong Bu, UMKM Dumai Barat. UMKM Dumai Barat mana? Satu. Oke, banyak rame juga. UMKM Dumai Kota? Iya. Dumai Timur? 27 orang. 27 orang. 27. Dumai Timur. Sungai Sembilan. Wow, keren. Hapus DPR saya loh karosnya. Oh iya ya. Sekalian promosi juga Bu. Promosi juga ini. Benar. Untuk Medan Kapai? Alhamdulillah masih ada datanya. Ada lagi. Atau mata gue kurang mana gini? Medan Kapai? Oh iya. Satu orang jauh ya. Bukit Kapur? Alhamdulillah. Alhamdulillah 1 juta. Jauh. Iya memang betul. Ini memang hapus seluruhnya. Ada yang saya sebutkan Bunda? Dumai Selatan. Dumai Selatan. Oh mantap. Iya. Mudah-mudahan hari ini kita gantian ya Bunda ya. Biasanya kami yang pakai biru, hari ini Bunda-bunda yang pakai biru. Gak apa-apa ya Bun? Ya. Lihat, kita sudah absen nih teman-teman di sini sudah ya. Ada satu nih loh Bapak yang kita ganteng. Sangat ganteng sekali. Tapi statusnya kita belum tahu. Oh, single. Kalau di sini single. Single. Oh, kalau di sini sudah pakai di iya, berarti Pak Kadi juga single kali di sini. Jadi tadi kita udah dengar nih dari Dinas UMKM, Iya, Perdagangan, kemudian dari Kadin. Sekarang nggak ada ceritanya kalau nggak ada duitnya yang mau biayain. Jual. Ya. Cuannya dari mana? Jadi bagaimana kita mengkombinasikan ilmu kita dengan duit yang ada akan dibutuhkan oleh beliau. Betul sekali. Untuk itu kita serahkan kepada Silakan dengan Mario Bapak yang Bapak yang ganteng Pak Wen. Waktu yang tepat Pak Pak. Aplusnya mana bunda-bunda itu? Masih semangat ibu-ibu? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Sama-sama kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama dan pertama sekali sama-sama kita hormati Dewan Pembina Pak Haji Sunario serta para narasumber yang hadir pada ruangan yang berbahagia ini, dan pada para wanita-wanita hebat sih menurut saya, wanita-wanita tangguh, wanita-wanita berprestasi sebagai organisasi wanita. Dan selanjutnya selamat juga Hari Ibu pada ibu-ibu semua sekalian yang sangat luar biasa dan tangguh, aktif di rumah juga aktif di luar berusaha. Sebelumnya saya memperkenalkan diri karena katanya kalau tak kenal tak sayang ya. Mana tahu jumpa saya di pasar, di swalayan atau dimanapun. Nama saya Wendy Adaha, saya adalah salah satu account officer dari mikro kecil menengah MKM-nya Bu, mikro kecil menengah. Jadi ibu-ibu tangguh yang luar biasa hari ini berada dalam naungan saya. Ya, saya memang yang membantu pelaku-pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Dumai dari
Bank Riau Kepri Syariah Dumai. Next one. Sebelumnya saya memberitahu bahwasanya alhamdulillah Bank Riau Kepri, kebanggaan Provinsi Riau kita ini udah konversi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dulu tahu yang Bank Riau Kepri konvensional, permintaan dari pemegang saham kita, Gubernur Riau, meminta agar Bank Riau Kepri kita saat ini beralih atau konversi menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Jadi mudah-mudahan dengan berkonversinya Bank Riau ini menjadi berkah untuk kita semua. Jadi kalau Bu Winda ada yel-yel tadi dari Dinas Koperasi, Bank Riau juga ada yel-yel Bu. Kalau saya bilang BRK Syariah, Ibu jawab berkah untuk semua. Ngerti Bu? Nah coba Bu ya, Bank Riau Kepri Syariah. Karena tadi tak yel-yel. Oke, saya lanjut aja Bu ya ke materi. Ini sangat penting. Jadi saya juga minta fokus pada ibu-ibu pelaku usaha UMKM, karena ini edukasi buat para ibu-ibu yang mungkin belum menyentuh atau belum kenal dengan akses perbankan. Jadi di sini saya informasikan sedikit. Yang pertama itu akses permodalan bagi koperasi dan UMKM. Next. Ini yang pertama itu profil BRK Syariah. Yang kedua saya akan jelaskan profil UMKM Riau. Dan yang ketiga yaitu produk-produk yang ada di Bank Riau Kepri Syariah. Yang lanjut. Next lah. Lanjut. Next one, next. Profilnya next. Ya, itu dia Bu. Misi Bank Riau Kepri Syariah sendiri pertama, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang berkelanjutan menuju pembangunan ekonomi nasional. Selanjutnya, memberikan solusi layanan keuangan berbasis syariah dengan dukungan teknologi terkini. Yang ketiga yaitu memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mencapai kesejahteraan umat. Yang keempat, mengelola dana daerah dan dunia usaha nasional secara optimal dan profesional. Yang kelima, mengembangkan SDI berkualitas yang siap menghadapi transformasi dalam nilai-nilai syariah universal. Jadi kita sebagai bank BPD, Bank Pembangunan Daerah, memang fungsi utama kita ini mengelola APBD daerah dan keuangan daerah Bu. Jadi dengan begitu hasil yang diterima pun untuk langsung untuk daerah kita sendiri. Jadi majunya Bank Riau Kepri ini hasilnya langsung dirasakan oleh Provinsi Riau Kepri sendiri. Jadi beda dengan bank-bank yang lain, kalau hasilnya langsung dikirim ke pusat. Nah ini kita yang menikmati, ya kita lah yang memajukan bank daerah kita sendiri. Siapa Bapak itu? Oke. Selanjutnya itu mewujudkan bank syariah yang inklusif, resilient, dan modern pilihan utama masyarakat yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah berkelanjutan. Oke, lanjut Bang. Nah ini sebagai informasi aja bahwa Bank Riau Kepri saat ini memiliki 1 kantor pusat yang di Menara Dangmerdu, Bank Riau Kepri Syariah. 173 kantor layanan, yaitu 21 kantor cabang, 41 kantor cabang pembantu, dan 38 kedai. Selanjutnya ada 57 layanan kas, 14 payment point, dan 2 butik. Nah inilah layanan-layanan unit kantor kita yang siap melayani masyarakat Provinsi Riau Kepri. Ya, lanjut Bang. Next. Ini juga sebenarnya untuk informasi aja bahwasannya komposisi pemegang saham Bank Riau Kepri saat ini stakeholdernya yaitu kabupaten, kota, serta Provinsi Riau itu sendiri. Saat ini pemegang saham terbesar kita masih Provinsi Riau dengan persentase 43,8%. Nah kebetulan di Dumainya berada
dua paling bawah, mudah-mudahan kita minta nanti para pejabat Kota Dumai agar lebih meningkatkan lagi sahamnya di Bank Riau Kepri Syariah, karena kita berada di dua paling bawah ya Pak Saudara ya. Oke Bang, next. Ini ringkasan kinerja kita. Next Bang. Nah, ini yang sangat penting bagi ibu-ibu pelaku UMKM, akses permodalan UMKM. Bagaimana kami mendapatkan permodalan atau pembiayaan dari Bank Riau Kepri Syariah. Oke, next. Yang pertama itu alternatif pembiayaan UMKM tergantung kemampuan meningkatkan kapasitas hasil usaha. Karena kita pelaku usaha UMKM ini ada yang baru memulai usaha, ada yang sudah berjalan, ada yang expert di bidangnya. Jadi kapasitas UMKM yang pertama itu UMKM pemula. UMKM pemula ini rata-rata ia masih produktivitas usahanya masih belum optimal, karena dia baru coba-coba, baru memulai produk apa sih yang mau dijual. Setelah dia jual, ternyata market share-nya belum dapat, produksinya belum maksimal, jadi dia masih tergolong produktivitas usahanya masih belum optimal. Selanjutnya, belum dapat menghasilkan laba usaha yang memadai. Ya karena itu tadi produksinya belum maksimal, otomatis sinkron sejalan dengan laba yang belum optimal. Nah, kapasitas UMKM seperti itu sumber pembiayaannya ada dana pribadi, bantuan teman atau keluarga. Selanjutnya dana atau program bantuan biasanya dari pemerintah. Selanjutnya itu program kementerian, kemitraan, dan dana bergulir. Selanjutnya yang posisi kedua itu potensial. Kapasitas UMKM-nya sudah mampu menghasilkan laba, tapi belum bisa memenuhi persyaratan pembiayaan bank komersial. Nah, ini tadi yang seperti dijelaskan oleh Bu Linda, Pak Kadin kita dari Dinas Perindak. Di sini para pelaku usahanya sebenarnya sudah menghasilkan laba yang optimal, tapi mereka belum memenuhi persyaratan pembiayaan bank. Nah, maka itu ibu-ibu para pelaku UMKM juga harus cerdas gitu. Ketika kita butuh akses permodalan perbankan, kita harus aware gitu. Kita harus tahu apa aja sih syarat yang dibutuhkan, apa aja kelengkapan yang harus dipenuhi gitu. Jadi yang seperti dijelaskan Bu Winda tadi, Pak Kadin kita, Pak Wan kita, lengkapi dulu persyaratan-persyaratannya sehingga kita bisa masuk ke perbankan. Oke, sumber pembiayaannya itu tadi. Pertama ada pembiayaan bersubsidi, pembiayaan kemitraan, P2P lending, dan bank. Posisi kita di yang posisi keempat, bank. Yang ketiga yang bankable. Kapasitas UMKM-nya sudah bisa memenuhi persyaratan pembiayaan bank secara komersial, sudah mampu membayar cicilan atau kewajiban pada bank. Nah, ini yang sangat sudah bagus itu. Dia sudah di kategori bankable. Mereka sudah mempunyai persyaratan yang mumpuni, mereka usahanya udah bagus, labanya udah optimal, produksinya udah maksimal, dan mereka sudah mampu membayar kewajiban atau cicilan pada bank. Sumber pembiayaannya sama, ada pembiayaan bersubsidi, pembiayaan kemitraan, P2P lending atau bank. Sampai di sini ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Jelas ya? Lanjut. Ini tantangan bank dalam membiayai UMKM. Cuman saya di sini mau fokus, ibu bisa lihat slide yang di paling kanan, karena ini salah satu andalan dari program pemerintah. Ibu-ibu udah pernah dengar belum kredit usaha rakyat? Udah ada yang minjam kebun ke bank lain? Belum? Oh, yang sudah coba angkat tangan. Di bank mana Bu? Di mana? Bank Mandiri ya.
Berapa plafonnya? Plafon peminjamannya berapa kemarin? 120 ya. Kur kemarin Bu. Kur ya. Kalau udah selesai nanti pindah ke Bank Riau Syariah ya. Ya, nanti kalau bagi ibu-ibu pelaku usaha UMKM yang belum pernah menikmati fasilitas KUR, fasilitas KUR ini salah satu bentuk program subsidi Bu, yang tiap tahun dikasih kepada perbankan-perbankan melalui Kementerian Perekonomian, Koperasi dan UMKM pusat. Jadi mereka memang menggelontorkan dana, memang membagikan dana-dana kepada masyarakat pelaku-pelaku UMKM yang disubsidi oleh pemerintah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dikasih subsidi oleh pemerintah melalui perbankan. Lanjut Bang. Next. Nah, ini sedikit saya lihatkan diagram atau grafik pembiayaan Bank Riau Syariah 2018 2,3 triliun, 2019 2,4 triliun, 2020 2,5 triliun, 2021 2,6 triliun, dan November 2022 2,7 triliun. Itu artinya apa Bu? Peminat pelaku-pelaku usaha terhadap pembiayaan bank semakin tinggi. Mereka sudah mulai tahu akses permodalan ke bank. Jadi dia mulai berpikir bagaimana mengembangkan usahanya dengan mengandalkan permodalan dari perbankan. Ini pembiayaan KUR BNK Syariah per November 2022. Total penyaluran KUR Bank Riau Syariah pada saat ini sudah sampai November 934 miliar. Penyaluran super mikro 2 miliar, penyaluran mikro 85 miliar, penyaluran kecil 847 miliar. Oke, next. Tips dalam mengajukan pembiayaan UMKM. Nah, ini tips untuk para ibu-ibu pelaku usaha, bisa diperhatikan. Tentukan tujuan pembiayaannya. Ibu seharusnya sudah tahu sebelum pinjam ke perbankan, modal yang kita peroleh akan digunakan untuk apa. Nah, di sini kita bisa melihat tujuan penggunaan pembiayaan harus sesuai dengan kebutuhan. Jangan digunakan untuk kebutuhan yang lain. Terkadang banyak pelaku usaha yang meminjam tidak sesuai kebutuhannya. Dia minjam katanya untuk usaha, setelah dicairkan beli mobil. Nah, banyak yang seperti itu. Katanya untuk usaha, sekali minjam rehab rumah Pak. Apa nih kita kan? Jadi nanti sumber pengembaliannya bingung tiap bulan. Kalau Bapak Ibu benar melakukan uang yang terhadap bank tadi untuk usahanya berputar, modalnya bertambah, pasti produktivitasnya tinggi. Nah, jadi kewajiban untuk membayar cicilan tiap bulannya tidak terganggu. Jadi yang pertama Ibu tentukan nih, uangnya untuk diapakan ya? Uangnya mau diapakan setelah minjam dari bank. Selanjutnya proposal usaha realistis. Ya, usahanya harus realistis. Kita tidak bisa membantu usaha fiktif. Yang punya usaha Pak Sunario, yang minjam Ibu Jufrida, tak bisa. Ya, yang minjam harus si pemilik usaha. Bisa tak Pak pakai usaha adik saya ini? Tak bisa. Nah, jadi kita butuh usaha yang realistis. Real punya bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan Ibu ngaku-ngaku usaha tetangga sebelah usaha Ibu. Ini usaha saya Pak. 2 hari lagi saya cek lapangan usaha tetangga. Itu tidak bisa. Kita tolak kalau ada yang memberikan perbankan seperti itu. Selanjutnya usaha telah berjalan. Syarat bapak-bapak ibu-ibu minjam ke bank itu minimal usaha ibu sudah jalan 6 bulan. 6 bulan aja usaha ibu sudah berjalan, laporan keuangannya ada, neraca atau pembukuannya ada, itu udah bisa meminta akses permodalan ke bank. Jadi kalau sebelum 6 bulan ini kadang konsisten ya.
coba ini tutup, dan coba ini tutup, coba ini lagi. Jadi nggak ada konsisten dari dirinya, kita belum berani. Karena pada saat kita bantu 3 bulan tutup, itu yang bahaya. Selanjutnya tidak memiliki banyak fasilitas pembiayaan. Nah ini juga berpengaruh besar, karena kalau bapak-bapak ibu-ibu mau mengajukan pembiayaan ke bank, kita juga melihat kalau bapak-bapak ibu udah banyak kredit mobil, kredit rumah, kredit ini, kredit itu lagi, ngajukan lagi pembiayaan ke bank, mungkin itu menjadi penilaian bagi petugas banknya, layak atau tidaknya bapak ibu diberikan. Selanjutnya yaitu usaha yang formal, yang seperti dijelaskan tadi, mempunyai dokumen legalitas yang kayak Ibu Bika sampaikan tadi, Dinas UMKM, Ibu mempunyai perizinan, izin usaha yang lengkap dan legal serta masih berlaku. Cuman setahu saya untuk pelaku usaha ini sekarang NIB ya, nomor induk berusaha itu perlu SIU PDP HO, tapi sekarang NIB ini berlaku selamanya kan. Selanjutnya itu manfaatkan program KUR. Nah ini tadi Pak, alhamdulillah Bank Riau Kepri Syariah hari ini dapat pagu KUR sebesar 1 triliun. Alhamdulillah sudah habis semua Pak. Ya Pak di komisi 3 keuangan ekonomi. Alhamdulillah tahun ini Bank Riau Kepri Syariah telah menghabiskan kuota KUR-nya 1 triliun selesai semua di per Desember ini. Next one, produk BRK Syariah. Next. Nah ini deh Pak, KUR IB Bank Riau Kepri, produk pembiayaan program pemerintah yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang mempunyai usaha produktif dan layak. Yang di bawahnya UMKM Bank Riau Kepri, itu produk pembiayaan Bank Riau Kepri sendiri di luar KUR tadi. Kalau KUR tadi memang program subsidi dari pemerintah pusat. Kalau yang di bawahnya memang dari produk Bank Riau Kepri sendiri. Lanjut. Nah ini dia pengertian istilah KUR, kredit usaha rakyat. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Permenko Bidang Perekonomian selaku Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat. Nah, definisi kredit usaha rakyat itu sendiri yaitu pembiayaan modal kerja dan investasi kepada debitur, individu atau perorangan, badan usaha atau kelompok yang usahanya produktif dan layak, tapi Bapak Ibu belum memiliki agunan yang layak. Usahanya layak, tapi belum memiliki agunan yang cukup. Nah, jadi bagi ibu-ibu yang merasa usahanya sudah stabil, sudah jalan, labanya sudah optimal, tapi belum punya agunan, nah inilah fasilitasnya Bu. Jadi nggak perlu ragu-ragu lagi gitu. Saya agunan saya ini, bagi yang belum cukup memiliki agunan tambahan. Itu yang pertama, usaha produktif atau usaha calon debitur menghasilkan barang atau jasa. Nah seperti tadi kan banyak ibu-ibu yang usaha kuliner, usaha minuman. Nah itu kan termasuk dalam barang atau jasa. Yang selanjutnya itu usaha yang layak, yang menguntungkan sehingga mampu membayar dan bunga dan seluruh kewajiban pokok. Jadi karena uang ini bukan uang hibah, uang negara, jadi ibu-ibu yang meminjam uang bank wajib dikembalikan, bukan sedekah. Jadi kalau usahanya layak wajib dikembalikan dengan angsuran perundangan. Lanjut. Nah ini tujuan pembiayaan KUR kita, meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif. Selanjutnya meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah. Yang ketiga mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Jadi ibu-ibu yang di sini awalnya kapasitas usaha kita masih di level mikro. Dengan dapat akses permodalan dari perbankan, bisa jadi suatu saat itu meningkat.
ibu meningkat naik jadi kelas menjadi usaha kecil, semakin sukses ke depannya meningkat kelas menjadi pelaku usaha menengah. Nah, jadi kan ibu-ibu nggak mau berada di level situ terus kan? Pengen meningkat ibu-ibu? Nah, pengen sukses semua ya kan? Nah, jadi inilah dapat meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan pada usaha produktif. Selanjutnya nanti ketika ibu sudah mulai besar, volume usaha ibu sudah semakin luas, ibu sudah bisa mempekerjakan tetangga kita, saudara kita, sehingga dapat esensi penyerapan tenaga kerjanya. Sedikitnya setidaknya ibu telah mengurangi pengangguran yang ada di sekitar kita. Oke, lanjut. Nah, sektor-sektor yang bisa kita bantu untuk kredit usaha rakyat ini sektor industri, pertanian, perdagangan, jasa, perikanan. Ini ibu-ibu di dalam ruang ini banyaknya masuk di sektor perdagangan. Apa aja Bu sektor berita? Bu? Apa aja sektor berita yang bisa dibantu? Industri? Oke. Nah, jadi setelah keluar dari ruangan ini, ibu jangan ragu lagi. Usaha saya ini bisa nggak dibantu sama Pak Rio? Masuk nggak kategorinya usaha saya ya? Nah, nanti ini jelas bidang-bidang sektor usaha yang kita bantu. Oke, lanjut Pak. Next. Nah, ini klasifikasi produk mikro kecil menengah Bank Rotary. Nah, untuk KUR plafon sampai dengan 10 juta itu super mikro namanya. Margin yang kita tetapkan itu 6% efektif, jangka waktunya minimal 3 tahun, maksimal 5 tahun. Yang selanjutnya KUR kecil, plafonnya 100 juta, marginnya 6%, jangka waktunya minimal 3 tahun, maksimalnya 5 tahun investasi. Yang mikro, plafonnya sampai dengan 100 juta, marginnya 6%, jangka waktu 3 tahun bekerja, investasi 5 tahun. Selanjutnya yang cukup besar, pengusaha kecil, plafonnya 100 juta sampai 500 juta, jangka waktunya modal kerja 4 tahun, investasi 5 tahun, marginnya 6%. Jadi disesuaikan dengan skala usaha ibu, kemampuan ibu untuk membayar angsuran atau cicilan tiap bulannya. Nah, ibu bisa mengajukan permohonan plafon pembiayaannya. Disesuaikan, kira-kira saya sanggupnya berapa ya? Kira-kira angsuran yang saya bisa berapa? Oke, lanjut. Nah, sebelumnya saya mau ngasih pertanyaan juga, nanti teman saya yang membantu. Kalau ibu-ibu bisa menjawab, maka ibu ini fokus nggak dari tadi ya, mendengarkan saya. Berapa jumlah plafon KUR mikro? Kita kan panitia. Ayo ibu. Ayo ada. Belum sampai 5 menit tadi dijelaskan oleh ada 1, 2. Nama saya Fitri dari Tanjung Penyembar, Sini 9. Plafon untuk usaha mikro 100 juta. Wes, tepat kayak tepuk tangan. Nanti fokus ini. cendera matiin. Gantungan kunci. Oke, satu lagi terakhir. Berapa jumlah plafon untuk KUR kecil? Waalaikumsalam. Saya ibunya, Ibu. mungkin belum terdaftar di UMKM, cuman ada kebetulan usaha sarabi, masih jualan pakai WhatsApp. Oh, masih online Bu ya? Jadi rasanya ada original dan rasa durian. Sekarang promosi. Sama-sama dulu Bu. Plafonnya 10 juta. Kurang tepat Ibu, mohon maaf. KUR kecil Ibu. KUR kecil. KUR kecil, mohon maaf. KUR kecil ibu. Oh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siliatul
Ya, dari angka berapa sampai berapa? Dari angka 100 sampai 500 juta. Tepat sekali. Teman-temannya ya. Tadi yang ibu serabikan. Apa tuh? Tetap. Nah, yang ketiga ini penting kok ya. KUR tidak diperkenankan untuk PNS TNI Polri. Jadi kalau ibu punya suami PNS yang minjam atas nama ibu, anggota keluarganya boleh. Tapi kalau yang PNS pribadi minjam nggak boleh, karena yang untuk berpenghasilan tetap di peraturan Permenko-nya nggak boleh. Tapi kalau suaminya PNS, istrinya boleh minjam. Istrinya PNS, suaminya boleh minjam. Misalnya suara saya ya, mana tahu apa. Yang keempat yaitu usaha UMKM dari ini kan ibu-ibu semua yang tanggung luar biasa nih, home industry. Tapi coklat karakter, ibu serabi, ya. Nah ini tergolong, ibu masuk dalam syarat menerima KUR ini. Yang kelima yaitu, nah kalau KUR ini syaratnya sedang tidak menikmati fasilitas dari bank lain. Jadi kalau ibu mengajukan KUR ke perbankan, ibu lunasi dulu pinjaman ibu di tempat lain. Kayak yang ibu di bank kiri tadi, kita selesaikan dulu di bank kiri, baru pindah bank kiri ya. Yang selanjutnya yaitu tidak memiliki pembiayaan angsuran berjalan seperti rumah, kendaraan bermotor dan kartu pembiayaan. Yang paling penting nih Bu, calon nasabah berusia minimal 21 tahun dan telah menikah. Jadi minimal usianya, cacat hukumnya, legalitas itu 21 tahun dan telah menikah. Yang selanjutnya itu belum pernah menerima program pemerintah. Oke, lanjut. Next. Syarat-syaratnya Bu tidak payah, ibu hanya lengkapi fotokopi KTP suami istri, fotokopi KK, surat nikah bagi suami istri, izin usaha dari kantor lurah Bu, surat keterangan usaha gampang urusnya. Ibu dari RT, nanti pengantar dari RT bawa ke kantor lurah, bikin surat keterangan usahanya. Yang kelima, fotokopi agunan pembiayaan untuk plafon di atas 200 juta sertifikat dan MPWP di atas 50 juta. Ini kita agak cepat dikit ya karena ada mau zuhur juga. Ini syarat-syaratnya Bu, boleh dipoto dulu, belum boleh dipoto nanti kapan-kapan terbayang-bayang di rumah. Udah ya, ada terima brosur ya dari teman saya ya. Kontak personnya ada di situ, nomor HP saya kan, nomor HP teman saya juga ada. Ini sudah nggak tahan lagi menunggu dopres.